Semua ujian itu sifatnya bisa berarti menjadi hukuman atau pengingat. Boleh jadi tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang mulai menyukai ibadah kita kepadanya. Yang kedua, al-bu'd al-ijtimai, haddu minan nas. Ya, sosial, hubungan dengan manusia, hubungan dengan lingkungan. Karena itu seringkali ada kalimat iman dilekatkan pada hubungan-hubungan sosial kita. Ya, Quran surah kelima misalnya ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati janji. Ya, kita berjanji dengan orang, ya tepati. Ya, kita berjanji komitmen dalam perdagangan, tepati. Ya, Quran misalnya surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang telah beriman, jangan saling mencela. Mencelakan hubungan sosial. Iman seseorang mencegah dia berbuat buruk pada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Orang-orang beriman, jangan saling gosip. Ya, iman seseorang mencegah dia membicarakan keburukan orang lain. Iman. Puncaknya nanti semua anggota tubuh kita dibuka dengan iman. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, pandangannya pasti memandang yang baik. Iman seseorang mengarahkan mata memandang yang baik. Ketika yang dipandang tak baik, ghaddul basar, yaghuddu min absarihim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, kalau cari nafkah maka cari yang baik-baik. Di langkah kaki orang beriman akan dibimbing oleh Allah, nggak mungkin melangkah pada tempat yang haram. Nah, subuh ini diingatkan kita. Sampai dengan subuh ini kita hidup 30 tahunkah, 40 tahunkah, 50 tahunkah, di bawah itukah, di atas itukah? Coba cek, sudah puluhan tahun kita beriman, berapa dari energi iman kita yang bisa membimbing tubuh kita beramal soleh? Nah, jangan-jangan sampai subuh ini belum seimbang. Cita-citanya surga yang paling tinggi, tapi amalannya belum maksimal. Salatnya belum maksimal, bacaan Qur'annya bahkan untuk membaca pun masih belum fasih. Anak kecil 4 tahun sudah menghafal, Anda diberi 40 tahun, baca saja sudah belum lancar. Terus Anda berharap surga. Anda mau sampai berapa tahun lagi diberikan demikian? Mau berapa puluh tahun lagi diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah? Rumah sudah dekat dengan masjid, belum mau ke masjid juga. Sudah dikasih banjir, ngungsi ke masjid, masih nggak sholat juga. Ya perlu bagaimana lagi? Nah, itu kadang-kadang selalu ada kehidupan di sekitaran kita. Kalau diteruskan ayatnya ketemu. Ya, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kadang-kadang kami kirimkan pengingat. Ya, jadi kalau musibah itu sifatnya 3 nanti. Untuk orang soleh itu tanda cinta. Ya, orang soleh itu kalau Allah cintai, kadang-kadang diberikan musibah. Ya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Hadisnya sahih. Sungguh Allah itu kalau cinta pada seorang hamba dikasih ujian. Karena dengan ujian itu ada kesabaran. Dan rumus sabar adalah jalan paling cepat mendekat kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sungguh Allah sangat dekat dengan orang-orang sabar. Dan sabar itu kalimat pembuka bagi orang yang pertama masuk surga. Ya, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sudah akan masuk surga, ada yang bahkan menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, keluarga besarnya ikut di belakang karena amalan soleh dia. Dengan izin Allah memberi syafaat kepada keluarga besarnya. Ya, kebanyakan ahli Quran. Begitu masuk disambut oleh para malaikat di setiap pintu surga. Jadi begitu akan masuk, malaikat berjejer di setiap pintu surga. Semoga kita bagian dari orang-orang itu insya Allah. Ya. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Itu setiap lewat pintu surga dikatakan selamat bisa lewat sini, selamat bisa lewat sini. Puncaknya ke surga yang paling tinggi. Bima sabartum, karena Anda sabar saat berada di dunia. Jadi musibah bersanding dengan ujian, ujian temannya sabar. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya, wala nabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Tuh, ada kekhawatiran, ada kelaparan, ya, lapar,
wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, ada yang sakit, sebagian keluarga wafat. Ya, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar ketika diuji. Karena saat diuji itu muncul kalimat Allah, astagfirullah, ada yang berdoa, ada yang tahajud. Ibu uang belanja telat 3 hari, tahajud malam, gitu kan? Terus mulai puasa, gitu kan? Itu kan amal saleh. Kadang-kadang didorong berdoa, minta. Tidak semua ujian itu, awas hati-hati, tidak semua ujian itu sifatnya bisa berarti menjadi hukuman atau pengingat. Boleh jadi tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulai menyukai ibadah kita kepadanya. Nabi Ayub itu maksiat apa sampai diuji dengan penyakit? Cinta Allah. Ya, cinta Allah. Nabi Zakaria punya maksiat apa padahal tiap waktu berdoa sampai rambutnya putih, tapi diuji belum punya keturunan? Cinta Allah. Supaya semakin memuncak kemudian ibadahnya, semakin tingkat maksimalnya terjalin. Itu poinnya. Ada yang kedua, sifatnya pengingat. Ya. Dan yang ketiga, sifatnya hukuman. Hukuman ini pun bagian dari tanda cinta, karena kalimat Qur'annya begini, la'allahum yarji'un, supaya balik lagi ke jalan yang benar. Jadi kalau saya sudah berikan hukuman ini sebagai contoh saja saat di dunia, ya, dan dia belum sadar denganku, belum mau dekat kepadaku, dengan cara apa lagi aku mesti mengingatkannya? Itu bagian-bagiannya. Jadi itu golongan pertama. Jadi saya mohon apa yang dibacakan oleh imam tadi, kita koreksi dulu kehidupan kita. Atau golongannya begini, ada orang yang merasa soleh nih, cuman nggak sadar dia pun salah. Maksudnya, ada orang merasa soleh, cuman nggak sadar dia pun salah. Karena kesolehannya hanya diukur dengan dimensi yang pertama saja. Tahajudnya rajin, puasanya jangankan Senin Kamis, puasa Daud pun dia kerjakan. Baca Qur'annya dia punya program, bahkan sehari bisa 1 juz. Cuman sayang, dengan orang tuanya bermasalah, dengan tetangganya nggak pernah akur, dengan teman-temannya repot, bahkan sesama muslim pun jadi bahan celaan. Jadi kalau ketemu sudah jadi objek. Itu pun koreksi, karena ini belum jadi tanda iman yang sempurna. Awas hati-hati. Ngajinya rajin, salatnya rajin, tapi rajin juga saling mencela, rajin saling menjatuhkan, rajin saling memfitnah. Bahkan sesama pengajian pun saling menjelek-jelekan. Coba dicek imannya ada di mana. Karena nanti Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, riwayat sahabat Abu Hurairah, bahkan tersebut di hadis Muslim, ada golongan orang bangkrut, muflis dalam bahasa hadisnya. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut, kata Nabi. Yaqulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang spesial pun, nggak ada aset sedikit pun. Ya, secara ekonomi benar. Tapi ekonomi dunia, akhirat gak berlaku. Ya kata Allah melalui lisan Nabi.